Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat nostalgia di acara dialog kita di Talkshow Indonesia Sehat. Hari ini saya ditemani oleh rekan-rekan yang selalu setia mendampingi kita semuanya. Ada Dr. Endang MSc Herbal yang majunya cantik, mundurnya cantik. Ada lagi rekan saya Bung Pandey yang juga ikut memberikan pemikirannya ya dalam dialog kita. Dan saya sendiri Hasan DJ akan bersama Anda dalam topik awas bahaya sesak napas. Wah ya, siapa di situ Bapak Ibu, Opa Oma yang punya masalah dengan napas ya, sesak napas? Silakan ya, boleh tulis komentar Anda ya di kolom komentar ya kalau ada punya masalah dengan sesak napas. Gimana Bung Pandey? Anda sendiri punya problem dengan napas gak? Iya, alhamdulillah sih enggak. Tidak ada ya? Enggak ada, sejauh ini sih tidak ada masalah dengan sesak napas, enggak ada. Karena ada juga pribadi-pribadi yang punya masalah dengan pernapasan, Bung. Ya, ada yang memang karena dia punya sakit asma. Ada lagi yang setahu kita kalau ada sakit jantung, itu kan napasnya sesak ya. Ya. Bahkan yang sakit emah pun itu bisa bikin napas sesak, Bung. Iya, GERD. GERD ya, nah ya. Jadi bagi yang tidak ada masalah dengan napas sih oke, tapi yang punya masalah dengan napas ini tentunya satu problem ya, karena napas ini kalau dia sekuat-kuatnya orang nggak napas itu nggak akan pernah bisa bertahan lama-lama, Bung. Ya, kalau udah sesak napas itu ya, apalagi nggak napas tadi ya, ini nggak bisa lama-lama ya. Sampai paling nggak kuat bisa napas paling ya kuat lewat, 2 menit ya paling Ya. kuat ya. Makanya ini tadi nggak bisa main-main, Bung. Soal napasnya harus terjamin terus nih supply ini tadi, Bung. Nggak boleh sesak, nggak boleh ada terhambat atau terganggu ini, Bung Made. Dan mungkin juga perlu nanti ditanyakan ke dokter Endang kali ya. Apa sih yang penyakit-penyakit yang perlu diwaspadai yang berdampak kepada sesak napas, Tadi ya. ataupun misalnya sesak napas yang seperti apa yang perlu diwaspadai. Ya. Mungkin kan kita nggak tahu. Ya. Seperti misalnya orang serangan jantung ya. Orang kan belum tentu punya masalah riwayat jantung sebelumnya, jadi nggak kebayang ataupun tidak tahu tanda-tanda itu akan mengarah ke situ. Gitu. Jadi ini juga perlu ya, tanda-tanda sesak napas yang perlu diwaspadai itu seperti apa, ini juga perlu buat perlu sahabat dikasih tahu nostalgia ya. supaya bisa cepat mengantisipasi gitu. Awas bahaya sesak napas. Apa saja Dokter Endang bahayanya dari sesak napas ini, Dokter? Kalau kita sesak nafas, bahayanya adalah henti nafas. Nafasnya berhenti. Contoh yang paling umum misalnya dia asma. Orang rumah pasti hafal. Sesak napas yang bisa diatasin di rumah atau dia cepat dibawa ke rumah sakit. Hafal nggak? Hafal ya. pasti. Pada saat sesak napas yang bisa diatasin, dia masih bisa bicara. Saya masih aman. Tunggu aja beberapa menit lagi saya baru reda. Bisa mengatakan seperti itu. Gak usah harus ke dokter. Orang yang sesak nafas, yang asma terutama dia bisa. Tapi kalau dia, misalnya kan kalau orang awam gak punya tensi, gak punya nadi, gak bisa. Jadi dia bisa berpatokan terhadap pasiennya, terhadap pelakunya. Kayaknya saya gak kuat. Itu jangan main-main. Kalau yang dia biasa mengatasi sendiri asma dengan sesak napas yang dialamin, mau dibawa ke rumah sakit, nggak usah, aku masih aman, nggak apa-apa. Berarti dia pasti bisa meredakan. Tapi kalau dia udah mengucapkan, saya bawa ke rumah sakit, sekarang saya nggak kuat, secepatnya, jangan menunda. Nanti ya saya bicarakan dulu. Waduh. Nanti aku WA ini dulu ya, saudara kamu dulu ya, atau WA Iya. kakak dulu ya. Wah, itu udah makin sesak, udah tambah makin berat itu. Orang itu jangan okein dulu, walaupun kita di belakang kasak-kusuk cari mobil, misalnya cari kendaraan, atau cari orang yang terdekat, misalnya untuk untuk mengkomunikasikan bagaimana. Tapi saat itu kita harus segera tindakannya kalau bisa. Bagaimana caranya cepat dibawa ke rumah sakit, karena dia sangat tahu dia sudah berat nafas dan dia harus cepat diberikan oksigen. Tidak usah harus mencari yang jauh. Kalau emergensi carilah, kalau nggak ada rumah sakit, klinik terdekat dulu. Supaya apa? Pertanganan yang pertama adalah oksigen. Kemudian ada dokter di sana. Wah, gak lengkap, gak usah mikirin lengkap pada saat pertolongan pertama. Gak usah mikirin lengkap. Oh, gak lengkap, lengkapannya yang jauh.
yang di sana tuh, yang kurang lebih 1 jam. Wah nggak usah, biar dokternya menangani dulu. Dokter kan bisa menangani. Minimal dia sudah berusaha menyuntik, misalnya memberi oksigen atau bagaimana caranya untuk mengatasi supaya agak reda dulu, baru dibawa ke rumah sakit. Sakit jantung juga seperti itu. Kalau sakit jantung itu biasanya nyeri dada yang amat sangat. Nyeri dada yang tadi Bapak bilang, Pak Pandey bilang GERD atau lambung, itu hampir sama posisinya karena posisinya dekat dengan jantung. Kadang-kadang kalau orang yang nggak kenal dia taunya dia sakit jantung, padahal dia tiap harinya dia ngeluhnya lambungnya sakit, perih dan segala macam. Itu hampir sama dengan nyeri dengan jantung. Aduh aku sakit banget nih, aku nggak kuat ya. Kita jangan menganggap enteng juga, dia biasanya lambung gitu. Kita kan nggak tahu juga, takutnya dia ada jantungnya. Tetap aja kita bawa karena pada orang sakit jantung itu nyeri yang amat sangat, bukan sesaknya. Sakit di apa, dada? Di dada sebelah kiri. Aduh aku sakit banget, aku buat nafas susah, aku sakit banget buat nafas susah. Tapi dia bukan karena tersengal-sengal, tapi nyeri dan sakit gitu. Nyeri dan sakit dan sesak gitu. Dan ini jangan menunda. Orang, apalagi orang yang nggak pernah mengeluh, terus kita lihat mengeluh itu kan berarti luar biasa sakitnya. Jadi harus cepat tindakannya. Tindakan orang awam nggak bisa ngapa-ngapain, nggak usah ngapa-ngapain. Aduh dibalurin minyak. Kalau dia udah ngeluh yang sampai maksimal nggak usah. Tapi kalau masih aku nggak enak badan, dadanya agak sakit, silakan mau dibalurin hangat-hangat, balsem, kayu putih atau minyak apa silakan. Tapi kalau dia sudah puncaknya maksimal dan dia minta dibawa, bawa ke dokter terdekat boleh, atau ke dokter jauh itu nggak nyampe. Ke mantri, minimal mantri bisa lah ngasih oksigen, minimal itu gitu loh. Tindakan pertama yang dilakukan oleh mantri atau perawat itu kita minta dulu gitu. Beri biar langsung ditangani pertolongan pertamanya yang ngerti lah gitu ya. Pertolongan pertama yang ngerti, jangan dibawa yang nggak ngerti, yang ngerti minimal perawat, mantri atau dokter yang terdekat aja dulu. Nanti kalau itu dia saya nggak bisa, udah saya usahain, saya nggak bisa, bawa aja langsung. Karena kan untuk kalau dekat rumah sakit ya langsung rumah sakit. Tapi kalau pencapaian rumah sakitnya jauh, jangan menunggu rumah sakit, minta pertolongan dulu di situ. Atau dia bisa nelpon ambulan kan lebih enak. Ya ini saya kebayang sih kalau yang di kampung Bung ya, yang di daerah kayak tempat mertua saya di pedalamannya Lampung sana itu kan jarak dari rumah ke rumah sakit itu kan bisa 1 jaman lebih. Keluar kampung dulu ya, baru masuk ke itu, baru ketemu rumah sakit. Itu kan jarak jauh. Dan itu melewati hutan ini hutan belantara, perpohonan karet dan sebagainya gitu kan, gelap gulita, jadi cukup jauh. Tapi memang di kampung ini memang ada satu mantri, memang mantri, betul Dok, masih ada mantri yang ada di sana. Jadi berarti transit ke situ dulu. Ya, nanti dia minimal dia pertolongan pertama bisa mengatasi. Dan dia bisa bilang ini insya Allah aman sampai lokasi rumah sakit, ini aman sampai rumah sakit, sampai puskesmas atau apa yang ada fasilitas oksigennya misalnya, atau ada fasilitas yang lain lah. Jangan sampai pula udah jarak tempuh 1 jam diterabas langsung. Betul, jangan cari pertolongan dulu. Belum nyampe rumah sakit udah nggak ada lewat. Ya? Karena penyakit seperti liver juga itu ada sesaknya. Kalau dia ada liver cirrhosis, ada liver yang sudah sampai hepatitis C yang kanker, itu juga dia sesak. Gagal ginjal juga dia sesak. Jadi sesak itu bukan dari paru-paru dan jantung saja, dari organ lain yang dia serius juga dia membuat sesak nafas, membuat dia nggak bisa nafas karena kan gangguan terganggu. Kayak diabetes bisa sesak nafas, bisa karena kan gulanya sangat tinggi, mengganggu sirkulasi jantung, mengganggu sirkulasi paru. Aku nggak kuat, aku sesak napas. Dari mana ya? Dari gulanya. Banyak gitu. Hal ternyata Bung yang bisa bikin sesak napas itu. Tadi dugaan kita jantung ya, setahu kita jantung, GERD sama paru. Ternyata diabetes segala macam pun juga bisa bikin sesak napas. Bisa. Penyakit lain, tiroid juga bisa. Kalau serius kan dia. Ada lagi. Iya, kalau dia serius dia kan menimpa pernafasan juga. Gitu. Gimana Bung Made melihat gawatnya permasalahan sesak napas ini Bung? Iya, jadi memang seperti tadi kita sampaikan di awal, orang tua kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar orang tua kita ini perlu mengerti, perlu memahami apa sih yang harus dilakukan ketika misalnya orang tua kita mengalami sesak nafas. Ya, karena tadi risiko-risikonya kan lumayan serem. Ya. Gagal apa tadi kata dokter tadi? Gagal nafas. Gagal nafas. Henti nafas. Kalau nggak
Nggak Iya. segera ditangani. Gagal Iya, napas artinya henti apa? nafas. Stop itu napas. Lewat, Bung. Artinya apa? Henti nafas, Ya. nggak nafas lagi. Ya meninggal. Meninggal. Bahasanya Aku kira- bagus ya. Aku kira dia bisa henti terus ya Balik lagi. ini Henti apa, nafas, henti nafas berhenti. baru berhenti. Meninggal, iya. Lewat, Bung. Makanya harus lebih waspada gitu ya. Jangan mencoba menolong ya, apalagi kalau sudah misalnya tadi ada riwayat. Memang Bapak ini udah pernah katakanlah misalnya pasang ring gitu ya. Itu kan sudah sangat-sangat jelas. Jadi ketika dia mengalami misalnya sakit di dadanya, nggak usah nunggu sampai napasnya sampai sakit segala macam, ya udah langsung bawa, nggak usah coba dipijit-pijit, nggak usah coba dikasih balurnya apa segala macam, udah nggak usah lagi kelamaan, nyari koinnya udah lama, ya udah langsung bawa gitu. Ya, ini karena kita dapat arahan dari dokter Endang jadi Iya, enak Bung, enak, jelas Bung betul. ya. Bagi yang opa oma bapak ibu ya yang lagi yang nggak tahu arahan ini tentu pasti melakukan apa yang tadi Iya, akan diceritakan. berusaha dulu. Ada yang kerokan lah, ada yang Iya, pijit-pijit jangan, lah ya. jangan, Ada iya. manggil tukang urut lah, ada lagi ya. Bukan nggak boleh manggil tukang Bukan, urut. bukan. Kondisinya nggak Kondisinya pas. Kalau dia berbeda udah ya, bilang Bapak. sesak, itu jangan sibuk sendiri karena kan pada bilang misalnya gini, oh itu abis bilang sesak nafas dikerok mati lah, iya orang dipanggilnya tukang kerok, Itu bukan sering tukang pijit, kejadian, ya Dok, kan? Habis dikerok orangnya lewat. Padahal dia bilangnya ngeluhnya kan sesek pada saat itu. Karena orang awam nggak tahu. Jadi ini penting juga buat orang-orang daerah. Kalau sesak nafas bawalah ke perawat, kan ada perawatnya biasanya perawat atau mantri yang terdekat, bawa aja dulu ke sana gitu. Jangan mencari tukang urut biar dapat oksigen dulu supaya nafasnya lebih enak dulu. Ya sering kita dengar kejadian di masyarakat kita itu Dok. Tuh si Pak Anu meninggal. Habis Meninggal. dikerok. Kenapa? Habis dikerok. Ada lagi kenapa? Oh habis diurut. Ada juga kok meninggal nih. Ini ada yang nggak tahu cuman habis duduk-duduk meninggal. Tadi mungkin mengalami tadi sesak napas tadi ya yang makanya judul kita awas bahaya sesak napas ya. Jadi segera ambil tindakan untuk membawa langsung ke ahlinya ya, ke dokter, mantri, bidan boleh Dok? Bidan kurang ya. Kurang ya. Karena Soalnya kalau di dia kampung itu hanya kan mengatasi anak kecil. Oh, oke, kan dia soalnya pelajarannya hanya mengatasi bayi. baik ya. Oke. Tapi kalau ada juga Dok di kampung Bung ya. Iya. Bidan itu dianggap juga Ya, punya semuanya. pengetahuan semuanya Dok. Semuanya, mau nggak Ada. mau. Ya, Karena tadi- dia mungkin ada juga yang pengalaman misalnya dia pernah bekerja sama dokter. Nah, mungkin jadi gitu ya. keahlian berdasarkan pengalaman. Kalau Atau juga karena memang tidak ada lagi, Dok. ya, Ya, bisa hanya saja. ada satu Iya, bidan. Sehingga Di- dia bisa konsul juga sama sebelum-sebelumnya bisa tanya-tanya sama dokter bagaimana saya nanganin bisa saja. Ya, Nggak apa-apa ya, lah kalau ya. memang ada Yang tim penting Artinya kesehatan dia iya. yang paling mengerti di daerah Iya. itu mau nggak mau ke situ. Iya. Betul iya. ya. Nah, kalau di tempat Bung Pande beda lagi. Dokter nggak ada, mantri kagak ada, bidan juga nggak ada. Coba Ada gimana? tukang teluh. Apa Bung kalau di kampung Bung? Ya sekarang sih udah ada. Sekarang sudah ada ya. Bidan Zaman- sudah ada. Ya zaman dulu ada ya dukun Nggak kampung. ada dukun kampung. Cuman ada dukun Iya. tadi ya. Jadi makanya Tabib dipijit. kampung iya. Oh, dipijit ya. Iya mau nggak mau akhirnya kan seperti itu larinya. Makanya tadi ada kejadian habis dipijit meninggal. Taunya kan penyakitnya masalah jantung dipijit yang nggak kena. Iya. Walaupun Lagi sesak suruh tengkurap. Bentar ya Bu, atau bentar ya Pak, pijitnya belum kelar. Yang bawahnya udah gitu-gitu. itu kalau sesak napas itu luar biasa. Iya, Dokter Bung luar Pande. biasa. Ini Aku juga ngerasain. kita boro-boro bisa ngasih penjelasan. Ngomong aja tuh nggak mampu, Bung. Ya, jadi buat ngomong pun kalau orang yang punya masalah sesak napas itu dia nggak akan bisa menyelesaikan satu kalimat dengan bagus. Misalnya naik ke puncak gunung ya. Orang yang sesak napas yang gawat tuh cuma naik nggak akan bisa Ya sempurna sama aja karena misalnya ini ketika ya. kita pergi suatu tempat yang posisinya mendaki, tiba-tiba kita disuruh ngomong, itu kan susah. Iya, ibarat ini Bung, ibarat kita habis lari 100 meter, Ya, stop terus ada langsung ngomong. suruh nyari, suruh nyanyi. Suruh nyanyi ya, nggak akan bisa gitu. Karena tadi di satu sisi badan membutuhkan oksigen, Ya. tapi di sisi lain kita ngomong tuh mengeluarkan oksigen. Nah, itu ya. tentunya sangat sulit ya. Jadi itulah kira-kira rasanya bagaimana rasanya sesak napas ya Bapak Ibu. Jadi jangan main-main, ini bisa berujung pada kematian ya. Jadi tadi saran Dokter Enak sudah sangat clear, segera bawa ke ahli ya. Kalau yang di kota tentunya
banyak lah ya, Ya. ada rumah sakit, Alternatifnya dokter, banyak, iya, ya. rumah sakit, dokter semuanya ada. Tapi yang kalau yang di daerah, yang di perkampungan tentunya ini satu sebuah perjuangan sendiri Bung ya. Kemudian kalau yang di ini, apalagi kadang-kadang yang namanya orang sakit gitu kan butuh kendaraan Bung. Iya. Yang enggak semua orang punya kendaraan loh, bisa cepat membawa ke rumah Ya, sakit atau iya, ke betul. ini. Kalau Bung Made gimana nih? Langsung manggil Grab atau manggil Gojek atau bagaimana nih? Bung? Dok, Tetangga paling cepat. Tetangga paling cepat ya. Iya. Nunggu Grab. Kalau di rumah nggak ada, ya tetangga paling cepat. Nunggu pasti Grab ada yang lama. memfasilitasi sewa-sewa ya pasti. Ya, minta tolong paling cepat Iya, gitu ya. paling apalagi kan biasanya kita itu ketika kondisinya karena masalah kesehatan biasanya pasti Iya. banyak yang mau menolong. Baik, insya Allah ya. Itu tadi jangan mesen ojek online. Iya. Begitu ada orang tua pesan ojek online. Oke, pasti tak. Nunggu 5 menit dalam perjalanan. 5 10 nunggu menit lagi, 10 menit cancel. dibatalkan. Nah, mati kita ya nyari lagi. Iya, kan ya. dia nggak tahu kondisinya apa, Iya. dia nggak tahu. Nyari lagi, tiba-tiba jam padat lalu lintas, macet di sana. macet lagi. Nah, tadi. Jadi memang kayaknya saya setuju langsung minta bantuan tetangga, yang Tetangga, terdekat betul. ya. Iya. Terdekat untuk minta bantu dibawa, mau bawa pakai motor kayak, pakai mobil kayak, pakai odong-odong, pakai beca segala ya. Kalau di Silakan gitu ya. daerah-daerah tertentu kayak Bekasi, Jakarta tuh mereka tiap masjid sudah ada ambulans sendiri ya, Ya, sudah ada ada. mobil sehingga memudahkan. Mungkin di perkampungan juga bisa saja dibentuk Ya. seperti itu ya dengan Satu kendaraan emergency ya Dok ya. Iya, satu kendaraan emergensi yang memang untuk Betul, emergensi setuju. gitu loh. Nah, ide yang bagus ya. Itu Jadi dikelola oleh misalnya RW, kalau kita RW misalnya gitu. ya, itu ide yang bagus ya buat yang di perkampungan atau yang di daerah. Ya tidak ada salahnya ya ide tadi ya Nabung dibuat dikit-dikit pelan-pelan. iya, Nggak usah dibuat- harus mobil baru biasanya. Ya, kendaraan yang memang standby di kampung tersebut atau di daerah tadi yang bisa digunakan sewaktu-waktu oleh warga untuk kepentingan emergency ya, biasanya ambulan ya, bisa suka banyak ya. Baik, ini sebelum kita lanjut lagi, kita kasih dulu yang satu ini untuk melintas. Anda merasa tubuh semakin rapuh? Daya tahan dan kesehatan tubuh memang akan menurun seiring usia. Stres, polusi, dan gaya hidup tidak sehat memicu berbagai penyakit menggerogoti tubuh. Namun, kini saya tidak terlalu khawatir lagi. Saya telah menemukan cara mengatasinya. Bio7, formula herbal yang diproses dengan cara fermentasi, mengandung antioksidan, multivitamin, dan mineral. Terbukti ampuh mengatasi berbagai macam penyakit. Minum 15 tetes 3 kali sehari sebelum makan. Bio7, jamu tetesnya Indonesia. Baik, ya kita lanjut lagi. Awas bahaya sesak napas. Bapak Ibu, sahabat nostalgia, Anda yang punya masalah sesak napas, boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan atau ada yang pengen ditanyakan sama Dokter Endang, nanti biar bisa di replay ya pertanyaannya. Disilakan di kolom komentar ya kalau ada pertanyaan ya. Bahaya dari sesak napas ya. Jadi ini nggak main-main. Persoalan sesak napas ini ya Bapak Ibu ya, ini nggak boleh ditunggu lama-lama dan butuh penanganan segera ya, butuh penanganan segera. Nggak usah lagi tadi ya nunggu BPJS lah, nunggu konfirmasi lah ya dari kakak keluarga nih, nggak usah langsung bawa saja. Yang punya BPJS ini aman nih Dok ya, kalau ada kejadian begini Oh aman, bisa langsung ke UGD. bawa UGD ya, bawa UGD. Nggak usah pakai pengantar, nggak usah cari pengantar, pengantar ya. siapapun nggak perlu. Nunggu besok ke nggak dokter, ada. ke Vaskes 1 dulu Nggak ya. usah. Menemui dokter, minta pengantar buat Nggak usah. Langsung berangkat Langsung saja. ke UGD. Tuh ya. Nah, kalau Bung Pande ini udah jelas ya, cus langsung berangkat gitu ya. Bahkan kadang-kadang Bung Pande ini ada yang sakit atau enggak sakit, pokoknya langsung cus berangkat aja ke IGD. Entah ngapain. Iya, tuh ya makan entah ngapain ini. Ya, soalnya Kemana? Iya, perlu orang tahu juga nih Bung Pande dokter ya. Jadi kalau bagi pengguna BPJS untuk berobat yang sifat emergency itu di IGD itu tidak perlu pengantar dari
paskesnya. Iya, tidak ya. perlu surat-surat, Nggak yang perlu penting ada surat-surat, KTP-nya ya. aja udah. Ya. Bawa ada KTP langsung nggak? masuk. Iya, bawa atau nomor Iya, masuk BPJS dulu aja. biasanya. Ya, Paling- KTP ya, paling bawa tidak, lah. kalau ada bawa, kalau enggak ya sudah tinggal di Pokoknya Masuk dulu aja. kartu BPJS perlu sama KTP. Ya, bawa yang dulu ya. Kalaupun nggak bawa ya sudah Ya pasiennya masuk masuk dulu dulu biasanya lah, iya menyusul Masuk bisa dulu nanti ya. dia ditanganin terus kemudian diproses. Saya kebayang kalau misalnya kejadiannya malam, ya nunggu Vaskes 1 bukanya besok pagi. Iya. Ya kan kelamaan gitu Makanya kan. lah, masuknya ke UGD. Ya, langsung bawa deh. Kan kalau ada yang nggak tahu nggak. Ya, Karena betul. memang ada yang tahu, ada Iya. yang nggak tahu, dok. Waktu itu saya panas tinggi dok, saya nunggu pengantar, nggak usah. Oh boleh ya dok. Boleh. Banyak juga yang belum paham. Banyak sekali. Bahkan saya sendiri yang beberapa hari ini ke rumah sakit itu bahkan yang ditolak juga tidak sedikit, Dok. Gara-gara datang ke rumah sakit tadi ya ucuk datang ya memang bukan dalam emergency, pengen Iya. berobat ya otomatis disuruh pulang lagi, Bu. Datang ke UGD, suhunya pas dilihat 36,5 karena ada standar suhunya berapa kan? Iya. Ada pengisian form tuh, contreng-contreng kalau nggak sesuai dia mau nanggung kan nggak mungkin karena rumah sakit juga rugi apalagi swasta, jadi pasti dia rugi gitu. Jadi ada standarnya memang. Agar masyarakat Bapak Ibu juga memahami ya flow prosedurnya dalam penanganan kasus-kasus emergency seperti sesak napas ini ya. Nyeri yang atau amat VJGD sangat. ya. Seperti itu ya. Baik. Nah, kalau dari Bung Made gimana, Bung? Anda melihat penyakit sesak napas ini kan kalau kita mau bicara sesak napas ini kan penyebabkannya juga macam-macam, Bung. Kalau saya melihat ya. Ya. Tadi ada masalah organ tadi dokter ya, ada masalah jantung, ada paru, ada karena diabetes segala macam. Ada juga orang tuh sesak napas tuh karena bukan masalah organ yang kurang sehat, Bung. Ada masalah kayak contoh misalnya karena udara yang nggak bagus, lingkungan tinggal. Kayak saya di tempat tinggal saya itu ada lingkungan tinggal, Dok ya. Tapi di ujung sana tempat pembakaran sampah. Ya. Wah, aduh, pernah kejadian itu waktu itu di tempat tinggal saya itu ya. Satu gedung tuh penuh asap semua, Bung. Setelah itu warga ribut ya. Ini dari mana nih? Oh, ternyata di sebelah tuh ada Sampah. pembakaran sampah. Memang ada tempat pembakaran sampah memang. Ya, tapi entahlah bagaimana pada malam itu yang dibakar tuh banyak. Akhirnya ribut lah itu turun warga ke tempat ini. Ya tadi lah ada bukan nggak disiram ya dikasih tahu itu memang lantai gedung itu ya penuh asap ya asap semua jadi sampai semua orang keluar. Nah hal-hal seperti inilah yang bikin sesak napas ya. Tentunya nggak mungkin kita pindah, Bung. Nah, kecuali kalau duitnya banyak tinggal pindah beli rumah baru bisa gitu ya. Ini satu gedung. Ini satu gedung ya tadi ya ada tadi harus hal-hal seperti ini. Akhirnya apa yang dilakukan? Untungnya ada aplikasi pelaporan ke Pemda setempat, Bung, ke pemerintah setempat. Itu bisa dilaporkan tuh kalau di Mengganggu Jakarta tuh aplikasi Pengaduan lah, pengaduan gitu ya, lah. pengaduan, Dia ada besoknya baru orang kelurahan datang dan Melihat menegur, gitu ya. melihat dan menegur bahwa ini sudah tidak boleh lagi ada pembakaran sampah atau apa yang mengganggu lingkungan sekitar ya. Memang kalau bakar gitu asapnya itu kan bikin sesak, Dok. Itu bukan dari penyakit tuh karena dari faktor lingkungan ya. Nah, tadi gimana nih kalau Bung Made melihat ada faktor lain ini yang bisa Ya bisa mungkin bikin sesak napas? ada juga yang ini juga perlu nanti dokter Endang memberikan penjelasan kali ya. Kadang terutama untuk orang-orang tua kita ya, seringkali mereka itu mendapatkan berita yang tidak enak pun akhirnya sesak napas. Iya. Ini penanganannya seperti apa? Apakah sama seperti tadi akhirnya kita bawa ke UGD atau misalnya cukup dengan menenangkan kondisi supaya mentalnya nggak akhirnya membuat dia sesak napas. Iya. Banyak kasus seperti itu datang ke saya yang membawa saya tanya dulu keluarganya di luar pasien. Ada penyakit apa biasanya Bapak Ibu ini? Kalau pertama pasien datang ya, nggak ada, Dok. Dia suka sesek nggak ada. Saya tanya tanpa didengar oleh pasien. Nggak pernah selama ini tensinya bagus, Dok, nggak ada masalah. Apa ada masalah di dalam keluarga? Oh iya, Dok. Oh tadi saya tegur karena dia mau jalan sendiri misalnya gitu. Saya tegur, terus dia marah, ngambek. Terus dia bilang saya sakit, saya sesak gitu. Oh saya tanya ngobrol, nggak langsung ke situ karena kan nggak langsung. Sakit apanya, Bu? Saya tanyalah ini. Oh ibu sehat-sehat aja, kenapa?
Terus si anaknya pura-pura keluar. Kan saya kasih kode. Nanti kalau misalnya saya udah mulai nanya ini keluar ya. Oh sebentar ya Bu, aku mau ke mobil. Ada yang ketinggalan tadi dokter nanya gitu. Padahal saya suruh emang keluar. Kenapa Bu? Emang Ibu lagi ada apa? Ibu sedang lagi ada apa? Ibu lagi nggak nyaman. Iya tadi aku kesel sama anakku. Nih. Udah ngobrol panjang lebar, dia masih di mobil sih ibunya. Nanti udah selesai, nggak apa-apa Bu, saya kasih vitamin aja, Ibu sehat gitu. Udah bawa sholat, bawa wirid. Namanya anak ya kita omongin lah banyak. Habis itu dia seger lagi, dia pulang aman. Gitu loh. Jadi ada hal-hal yang dia bilang saya sakit, saya ini, kita tanya dulu ke ini, ternyata bukan sakit karena itu, tapi dia karena perasaannya sakit, perasaannya yang sakit. Gara-gara apa tadi? Karena sentuhan konflik konflik terhadap sesak anak yang dilarang, yang mau ngambil apa nggak boleh gitu. Nah ini dokter kan juga mendalami herbal. Manusia. Kalau manusia jelas. Ini. Dokter ini kan, dokter Endang ini kan juga mendalami herbal nih ya Bapak Ibu. Coba aku mau tanya nih ya, kira-kira kalau ada nggak herbal atau ramuan yang bisa diberikan untuk penderita sesak napas ini Dok? Kira-kira apa yang disarankan oleh dokter? Kalau Minum apa nih? sesak nafas itu kan sesuatu yang emergensi. Herbal itu bukan mengobati emergensi, tapi mengobati organ yang bermasalah. Misalnya organnya liver, kenapa nggak kita kasih temulawak gitu. Oh kita asma, kita bisa kasih mint, kita bisa kasih jahe biar enak gitu. Kemudian kasih, gak bisa tidur, kita kasih pandan, kita kasih serai, misalnya seperti itu. Jadi bukan bekerja, kalau herbal bukan bekerja di emergensi. Oke ya, untuk kasus sesak napas Pak Bu ya, tadi ya tetap ya penanganannya adalah langsung ya ke ahlinya ya, nggak usah sibuk-sibuk nyari Cari herbal ya, ke hutan dulu ya nyari daun apa gitu ya, kemudian balik ke rumah dicuci, ditumbuk, direbus. Iya, kelamaan. Biar selesai Tapi dulu. untuk perawatan Nah, kalau perawatan setuju maksud saya itu Bu ya. Setelah balik dari rumah sakit atau apa supaya nggak kambuh, nggak kumat. Nah, ini maksud saya ini perannya tadi jamu-jamuan atau herbal tadi diberikan kepada penting yang itu. sesak napas. malah sebelum kejadian. Oh ya harusnya gitu ya. Jauh-jauh sebelum Diberikan. kejadian kasihlah minum supaya dia mendapatkan nutrisi, mendapatkan zat-zat yang baik untuk tubuhnya. Betul. Karena kan yang namanya herbal itu atau jamu itu biasanya kan kandungannya bagus, banyak. Betul seperti itu ya. Jadi itulah tadi ya untuk sesak napas supaya dengan tujuan ya ini untuk melonggarkan paru-paru ya Dok ya. Kalau kena paru. Kalau kena paru ya. Kalau kena jantung kan beda. Melebarkan jantung nggak bisa ya. Ya beda lah. Makanya perlu ditangani atau diurusi oleh yang ahli ya. Oke, Anda yang punya masalah sesak napas sekali lagi Pak Bu ya, tulis kolom komentar ya kalau ada pertanyaan biar nanti juga bisa ditanggapi oleh Dokter Endang. Atau jangan-jangan ada yang lagi nonton siaran ini langsung sesak napas Bung. Kenapa kok jadi sesak napas? Kesal ngeliat kita mungkin. Silakan. Bersyukur ya. Boleh ya tulis kolom komentar ya. Atau ada yang lagi sesak napas di sekitar Anda. Tadi kalau sekiranya kelihatannya gawat, langsunglah menuju IGD ya atau UGD atau emergency ya. Nggak usah pusing-pusing mikirin BPJS atau segala macam, langsung berangkat ya. Karena nggak perlu mikirin vaskes 1 dan sebagainya, langsung saja Anda meluncur dibawa ke IGD ya. Oke baik, saran dari dokter nih untuk soal sesak napas ini ya, apa yang boleh dilakukan untuk sehari-hari supaya nggak kejadian sesak napas ini tadi Dok? Yang pertama adalah kalau dia sesak nafas yang nggak bisa ditanganin, cari fasilitas yang terdekat. Jangan menunda, itu aja. Sesudah itu boleh baru perawatannya, penyebabnya apa, bisa dengan herbal silahkan, tapi tetap konsul ke dokter yang menangani pada saat itu, karena penyebabnya kita harus tahu kenapa sesak nafasnya. Oke, jadi tidak ada pilihan lain Bung, udah langsung bawa dan segera dipegang oleh orang yang ahli ini. Kalau Bung Made ada tambahan lagi Bung? Ya,
Ini tentu harus dipahami untuk semua orang yang ada di rumah ketika misalnya ada orang tua kita terutama dengan riwayat yang berhubungan dengan sesak napas. Apakah itu asma, apakah itu masalah jantung ataupun organ yang lain ataupun masalah yang lain. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika misalnya ada dalam kondisi emergensi, orang rumah udah harus tahu akan kemana. Jangan lagi pas sudah emergensi baru nyari rumah sakit di sini di mana ya. Udah harus tahu. Semua orang rumah harus tahu. Ketika misalnya ada kondisi darurat, kalau masih bisa bawanya ke sini. Jadi udah jelas. Apakah itu klinik terdekat di situ tempatnya di mana dan juga harus tahu bukanya kapan itu bukanya. Udah tahu misalnya itu hari Minggu nggak buka masih dibawa ke situ ya percuma. Jadi udah harus tahu kondisi lingkungan sekitar situ harus tahu apalagi ada keluarga yang mempunyai riwayat berhubungan dengan sesak nafas tadi. Yang tentu tadi penanganannya kan itu kan berpacu dengan waktu. Nggak bisa misalnya kayak terkilir udah besok aja. Mungkin masih bisa. Kalau sesak napas kan tadi apa Bung namanya Bung? Henti napas. Henti napas ya. Henti napas gitu kan. Susah kalau udah itu. Mati lah. Jadi clear ya. Nggak bingung kita apa ya. Henti napas ya. Gitu. Ya, Jadi harus napas tahu ya. gitu. Jadi memang udah harus tahu anggota semua keluarga kita harus tahu. Kalau terjadi dalam kondisi emergensi mereka udah harus tahu rumah sakit di situ yang memungkinkan untuk dibawa yang paling utama kemana. Kalau misalnya ke situ nggak mungkin sempat lagi kemana lagi. Itu udah harus tahu. Ya karena memang sudah kita bicarakan begini Bung ya. Kalau pas kejadian kan kadang-kadang kita blank Bung. Blank, ya. betul. Ada orang tua sesak napas megap-megap. Ya walaupun sudah dengar dialog kita, kadang-kadang kan enggak karena panik tadi Dok. Jadi jadi kalut ya, kalut ya. Aturan tahu sebenarnya harus ke emergency, cuman tengok ini si ibunya sudah Saya masih suka megap-megap. dipanggil kayak gitu. Oh, oke. Dokter, maaf, bisa ke rumah dulu nggak? Soalnya papa stroke. Kenapa manggil saya? Ya oke, saya langsung ikut ke sana. Saya bilang nggak bisa ngapain. Saya tidak bisa apa-apa, langsung bawa. Bawa langsung. Untuk yang lainnya semuanya tolong. Kalau ada kasus seperti ini jangan manggil saya kelamaan, Ngabisin langsung waktu gitu ya. bawa ke UGD terdekat karena kita dekat dengan UGD. Silakan dibawa. Gak usah bawa baju dokter, nggak usah mikirin baju, bawa sekarang. Ya. Siapa yang mobil siap? Ada Dok di depan, tetangga. Saya udah siap Dok, nggak usah pakai mobil yang susah di dalam garasi. Saya bilang yang di luar. Silakan Yang paling dibawa. gampang dibawa. Begitu. Kalau masih nelpon masih mending. Dokter, mama kayaknya stroke. Jangan kayaknya, bawa ke mitra. Terlambat, meninggal. Karena kan kalau stroke, sesak nafas kan dari stroke bisa. Itu tuh kalau dia perdarahan hebat 1 jam hilang. Wow. Jadi jangan menunda. Makanya saya kalau ada yang nelfon emergensi sesak nafas saya nggak pernah mau terima. Bukan tidak mau menolong, jangan salah ya. Tetapi ini tindakan yang cepat. Yang saya cuma bisa datang, Nancy buat apa? Buat apa saya? Saya nggak ada gunanya. Saya bilang langsung ke lokasi di mana ada tensi, di mana ada oksigen, ada alat-alat yang lain. Saya bilang gitu ke mereka. Itu tadi ya, awas bahaya sesak napas ya, Bapak Ibu sahabat nostalgia, pendengar acara radiolansia.com ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita doakan Anda semua sehat, nggak ada yang sesak napas. Namun sekiranya ada permasalahan sesak napas, kiranya rekaman atau dialog yang kita tadi dari awal bisa menjadi bekal pengetahuan awal buat kita semua dalam menghadapi bahaya sesak napas. Saya Hasan DJ. Saya Dr. Endang. Saya Pandi. Kita ketemu lagi di Talkshow Indonesia Sehat dengan lain topik. Dadah.